Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina Saputri dengan NIM 2108957. Saya dari kelas Metodologi Penelitian sesi 0045 hari Selasa jam 10.40 sampai 12.20. Di sini saya akan membacakan hasil ujian tengah semester saya, di mana soal pertama yaitu jelaskan yang dimaksud dengan metodologi penelitian, jenis-jenis penelitian, dan variabel penelitian. Di mana metodologi penelitian adalah suatu cara atau teknik untuk mendapatkan informasi dari sumber data yang akan digunakan dalam penelitian. Informasi data ini bisa dalam bentuk literatur seperti jurnal, artikel, tesis, dalam bentuk media elektronik sepertinya televisi dan radio. Jenis-jenis penelitian ini yaitu ada beberapa, yaitu pertama metode kualitatif adalah satu metode penelitian di mana di dalam penerapannya menggunakan data-data yang berasal dari riset kemudian dianalisis. Kedua itu adalah metode kuantitatif, adalah metode yang sumber datanya diambil melalui sampel yang bersifat matematis. Oleh karena itu metode kuantitatif ini identik dengan hitung-hitungan dan angka. Yang ketiga itu adalah metode deskriptif, di mana metode penelitian yang berkaitan dengan penulisan, terutama dengan membuat suatu deskripsi. Yang selanjutnya yaitu metode eksperimental, adalah metode ini berasal dari suatu eksperimen. Meski begitu, metode ini perlu juga melakukan observasi data terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu fenomenologi, di mana metode ini digunakan untuk membahas dan menganalisis suatu fenomena tertentu. Yang selanjutnya itu ada survei, di mana jenis metodologi penelitian ini digunakan untuk mengetahui dan menganalisis suatu perilaku pada subjek. Selanjutnya itu adalah metode grounded, adalah metode dipergunakan untuk melakukan penelitian atau riset pada bidang sosiologi. Selanjutnya itu ada etnografi, di mana metode penelitian yang sering digunakan penelitian berkaitan dengan perilaku dan tindakan sosial seseorang. Selanjutnya itu variabel penelitian, di mana variabel penelitian ini adalah sesuatu yang menjadikan fokus perhatian yang memberikan pengaruh dan mempunyai nilai atau value. Variabel ini juga merupakan suatu besaran yang dapat diubah sehingga dapat mempengaruhi peristiwa atau hasil penelitian. Yang kedua itu soal kedua, jelaskan yang maksud dengan masalah dalam penelitian dan bagaimana masalah yang baik untuk dilakukan penelitian. Yaitu masalah dalam penelitian adalah pernyataan mengenai keterkaitan antara dua atau lebih variabel yang penemuannya jawabannya dilakukan dengan melakukan bukti-bukti empirik. Dan masalah penelitian adalah pertanyaan-pertanyaan yang sengaja digunakan untuk dicarikan jawabannya melalui penelitian. Masalah yang dikatakan baik jika memiliki beberapa pertimbangan dalam penelitian itu adalah pertama, kontribusi. Kontribusi ini memiliki beberapa aspek, yaitu pengembangan teori baru, perbaikan metode, dan manfaat dalam implikasi aplikatif. Kedua itu ada originalitas, merupakan pengulangan terhadap penelitian lain tetapi yaitu adalah masalah yang diteliti, kerangka konsep dan pendekatan. Ketiga itu ada pernyataan permasalah, di mana pernyataan permasalah itu terbagi atas dua, itu pernyataan penelitian dan gambaran asosiasi dua atau lebih fenomena terukur. Keempat itu aspek kelayakan, dapat dijawab pertimbangan waktu dan biaya, tingkat pengetahuan dan keterampilan, daya dukung dan fasilitas sumber daya lain. Soal ketiganya yaitu sebutkan dan jelaskan bagaimana ciri-ciri karya ilmiah yang baik. Yang pertama itu karya ilmiah yang berdasarkan sifat dan karakteristiknya. Pertama itu sistematis. Sistematis ini maksudnya adalah karya ilmiah yang disajikan dengan berurutan, terstruktur, dan poin-poin yang ingin disampaikan. Kedua itu logis. Logis berkaitan dengan nalar atau pola pikir manusia. Ketiga itu objektif, maksudnya suatu karya ilmiah harus didasarkan pada keadaan sebenarnya tanpa terpengaruh pendapat pribadi. Kedua itu ada faktual, maksudnya berdasarkan fakta. Setiap bagian dalam karya ilmiah
ilmiah sesuai dengan fakta sehingga dapat ditelusuri kebenarannya. Soal keempat, uraikanlah masalah fokus pada bidang yang akan saudara lakukan. Contoh itu pada fokus penelitian kualitatif, sumbernya dari universitas terbuka, analisis terhadap peran dan pola hubungan antara kabupaten, kecamatan, dan kelurahan dalam kerangka otonomi daerah. Soal kelima itu sebutkan dan jelaskan sistematis proposal penelitian yang dimulai dari judul sampai bab, di mana sistematis proposal itu terbagi atas latar belakang, tujuan, rumusan masalah, manfaat, asumsi penelitian, hipotesis, dan terakhir adalah tinjauan pustaka, di mana bisa diurutkan yaitu pada daftar pertama itu ada daftar isi, bab 1 pendahuluan, di mana bab 1 itu terbagi atas beberapa. Yang pertama itu adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Langsung masuk ke bab 2-nya yaitu tinjauan pustaka, di mana tinjauan pustaka itu berisi tinjauan teori, kerangka konsep, hipotesis, dan pertanyaan penelitian. Yang ketiga itu bab 3 itu metode penelitian. Metode penelitian itu berisi data-data yang kita teliti gitu. Selanjutnya itu adalah daftar pustaka. Nah, contoh sistematis proposal itu yaitu ada nama kegiatan, latar belakang yang diselenggarakan penelitian, tujuan dan sasaran anggaran, detail kegiatan, struktur pelaksana, anggaran dan alokasi dana, metodologi penelitian, dan daftar pustaka dan lampir. Itulah hasil dari jawaban saya. Sekian, terima kasih.